Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kylie Channel. Sahabat, kali ini kita kembali dengan informasi seputar umroh. Saat ini masih menjadi polemik sebetulnya bagaimana sih peraturan umroh 1443 Hijriah dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. So, ikuti terus channel ini ya, biar lengkap informasinya. Dan jangan lupa subscribe agar terus dapat update info terbaru. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus kemarin digelar workshop secara virtual yang membahas tentang prosedur pelaksanaan umroh di tengah COVID pandemi sekarang. Informasi ini didapat langsung dari sumber terpercaya yaitu Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah umroh untuk musim umroh di 1443 Hijriah. Arab Saudi sudah membuka penerimaan jamaah umroh kepada berbagai negara secara bertahap. Akan tetapi, masih ada 13 negara yang belum diperbolehkan, termasuk Indonesia. Peraturan mengenai negara yang sudah diperbolehkan dan di-hold akan terus diperbaharui setiap saat. Peraturan ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di negara yang bersangkutan. Sebagai pihak yang menerima calon jemaah umroh, pihak Arab Saudi berusaha untuk memberikan solusi terbaik terkait dengan kebutuhan semua jamaah, terutama dari luar Arab Saudi. Tak hanya itu, Arab Saudi juga melakukan kontak dengan pihak pemerintah negara asal calon jamaah umroh untuk mengetahui kondisi COVID-19 terkini di negara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memperbarui kontrak dan ketentuan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Komite Haji dan Umroh adalah penghubung yang akan memberikan informasi terbaru untuk muasasah dan provider dari luar Arab Saudi dan calon jamaah umroh. Hanya bisa mendaftar melalui provider visa yang sudah bekerja sama dengan muasasah dari Arab Saudi. Untuk itu, Arab Saudi menetapkan sejumlah peraturan dan ketentuan terkait pelaksanaan ibadah umroh 1443 Hijriah. Awal penerbitan visa untuk jamaah umroh dimulai dari 15 Zulhijjah hingga 15 Syawal 1443 Hijriah atau 25 Juli 2021 hingga nanti 15 Mei 2022. Jamaah diperbolehkan memasuki Arab Saudi mulai 1 Muharram hingga 30 Syawal 1443 Hijriah atau 19 Agustus 2021 hingga 31 Mei 2022. Usia jemaah umroh minimal 18 tahun dan tidak ada batas usia maksimal. Yang berikutnya adalah jumlah jamaah umroh tidak boleh lebih dari 25 orang dalam satu bus dan satu kamar hotel tidak boleh diisi lebih dari 2 orang. Jemaah umroh tidak memerlukan tes polymerase chain reaction atau PCR ketika memasuki dan meninggalkan Arab Saudi. Akan tetapi, jemaah bisa melakukan tes PCR terlebih dahulu sebelum meninggalkan Arab Saudi jika negara asal memerlukannya. Bagi jemaah umroh yang sudah mendapatkan 2 dosis merek vaksin yang disetujui pihak Arab Saudi, tidak perlu menjalani prosedur karantina dan jemaah bisa langsung melaksanakan ibadah umroh ketika tiba. Sementara itu, aturan PCR dan karantina di Indonesia saat keberangkatan jamaah, perusahaan umroh melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung jamaah maksimal 48 jam dan setiap jamaah harus mempunyai sertifikat PCR saat keberangkatan.
Jarak antara vaksin kedua dengan keberangkatan jamaah tidak kurang dari 14 hari dan juga harus menyertakan sertifikat vaksin asli, dan calon jamaah umroh harus mematuhi prosedur kesehatan dan kehati-hatian yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanannya. Diharuskan melampirkan sertifikat imunisasi yang disetujui oleh pejabat berwenang di negara jamaah sesuai dengan vaksin yang disetujui oleh Kerajaan Saudi Arabia. Vaksin yang diakui oleh Saudi saat ini adalah 4 pilihan. Yang pertama, Johnson & Johnson cukup dengan 1 dosis, Moderna 2 dosis, AstraZeneca 2 dosis, dan Pfizer 2 dosis. Adapun Sinovac dan Sinopharm yang banyak digunakan saat ini, Kementerian Kesehatan Saudi sedang melakukan kajian dan hasilnya akan dirilis secara resmi. Komitmen dari jamaah umroh sangat diperlukan untuk menerapkan tindakan pencegahan sepanjang perjalanan jamaah dari kedatangan sampai kepulangan. Masa tinggal jemaah umroh di wilayah Kerajaan Saudi minimal 5 hari dan maksimal 30 hari. Full asuransi COVID-19 menjadi syarat utama pengajuan visa seharga 235 Saudi Real yang mengcover seluruh biaya rumah sakit, pengobatan dan karantina selama perawatan, bahkan hingga pemulangan jenazah ke negara asal. Asuransi ini juga mengcover kematian yang disebabkan oleh kecelakaan selama berada di wilayah Saudi, penyediaan makanan saat terjadi delay atau cancellation flight dari Saudi ke negara asal yang melebihi 4 jam. Masa validasi asuransi selama 30 hari tergantung sejak masuk wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Manajer Tawaf Visa Umroh System, Mr. Hani Bakaswin, mengatakan bahwa proses pengajuan visa untuk keberangkatan jamaah umroh saat ini akan dilakukan seluruhnya melalui sistem elektronik. Pengajuan tersebut juga hanya bisa diajukan oleh provider yang sudah secara resmi aktif dan diakui oleh pihak Arab Saudi. Sahabat, kami adalah agen resmi dari Jannah Firdaus dengan Muassasah Mazayah Al-Diafa Company, Booking International sebagai penyedia hotel, dan Dapur Nusantara sebagai penyedia catering di Arab Saudi. Saat ini insya Allah kami siap melayani Bapak Ibu yang berniat umroh dengan komitmen kami akan memberangkatkan jamaah umroh 1 bulan setelah pembayaran lunas. Untuk paket umroh mulai dari 24 juta rupiah untuk program 10 hari dengan fasilitas hotel bintang 4 double room, flight by Saudi Airlines direct Jeddah, dan harga tersebut sudah termasuk perlengkapan umroh eksklusif, namun belum termasuk full asuransi COVID-19, paspor, dan vaksin lainnya. Selengkapnya mengenai program umroh kami dapat dilihat pada tayangan selanjutnya atau pada description box, atau segera hubungi kami di 0821 1331 5947. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Santai sejenak sambil nonton orkes. Stay healthy dan tetap taat prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.